Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silmi Alifian, NIM 2017-287. Di sini saya akan menjelaskan bab mengenai Accelerating Global Problem Solving. Accelerating Global Problem Solving itu percepatan penyelesaian masalah global. Itu bertujuan untuk pertama, memberdayakan masalah global dengan mengkatalisasikan inovatif dan kewirausahaan ekosistem. Dan yang kedua, memajukan perubahan sosial dan lingkungan yang positif melalui solusi berbasis teknologi dan bermitra dengan banyak pemangku kepentingan. Nah, yang ketiga, mempromosikan hasil berkelanjutan di seluruh operasi bisnis, rantai pasokan, dan basis pelanggan melalui praktik bisnis yang baik dan solusi transformatif. Lanjut, ada 3 komponen untuk mempercepat penyelesaian masalah global melalui teknologi. Yang pertama, people, society, dan planet. People ini memungkinkan seseorang untuk mencapai hasil memaksimalkan potensi dalam ekonomi digital. Ada 3, yaitu ethical conduct atau kode etik. Yang kedua, our people, orang-orang. Terus yang ketiga, building skill and entrepreneurship, yaitu membangun keterampilan dan kewirausahaan. Dan yang kedua, ada society atau masyarakat. Itu meningkatkan skala sosial dan ekonomi yang inklusif berdampak di negara-negara seluruh dunia. Ada 3 juga. Yang pertama, building knowledge and the digital foundation, itu seperti membangun pengetahuan dan fondasi digital. Terus yang kedua, human right, ethnic, labor, data security atau privacy atau digital right. Itu hak asasi manusia seperti etika, tenaga kerja, keamanan, data atau privacy, hak digital. Yang terakhir, ada responsible sourcing and manufacturing, yaitu sumber dan manufaktur yang bertanggung jawab. Terus yang ketiga, komponen ketiga itu planet. Nah, planet ini memajukan kelestarian lingkungan, pertumbuhan dunia yang terhubung. Ada 2, seperti energy and greenhouse gas reduction, yang artinya pengurangan energi dan gas rumah kaca. Yang kedua, product end of life, yaitu produk akhir masa pakai. Nah, untuk people, dari tabel berikut itu ada contoh kinerja karyawan dari Ciscos. Dari kode etiknya sendiri sudah mencapai tujuan, yaitu 100% yang memenuhi syarat karyawan untuk diselesaikan sertifikasi tahunan ke kode Cisco perilaku bisnis. Nah, untuk kemajuan FY16 ini 99,8% menyelesaikan sertifikasi tahunan. Nah, untuk rencana untuk FY17 ini terus bekerja untuk menuju 100% sertifikasi karyawan. Nah, untuk our people-nya ini 80% karyawan yang terlibat itu pada tahun 2020. Nah, untuk kemajuannya menetapkan baseline 36% keterlibatan. Untuk rencana ke depannya itu meningkatkan keterlibatan karyawan melalui pembaruan platform. Untuk building skill and entrepreneurship, dia mencapai tonggak sejarah 2 juta jaringan siswa akademi per tahun 2021. Kemajuannya 1,09 juta siswa di jaringan akademi di 170 negara. Rencana FY17-nya target 1,25 juta jaringan siswa akademi.
Di sini ada ethical conduct, kode etik. Ini ada 4 elemen kunci dari kebijakan kode etik, meliputi yang pertama kode perilaku bisnis atau COBC, mendidik karyawan tentang pelanggaran hukum atau perilaku tidak etis yang memungkinkan digunakan secara salah untuk mengamankan bisnis langsung atau preferensi pengobatan, dan tidak menoleransi perilaku korup di antara karyawan. Dan yang kedua, kebijakan anti korupsi global memungkinkan karyawan dan mitra di seluruh dunia untuk memahami cara mematuhi hukum lokal dan internasional. Yang ketiga, Cisco tidak memberikan kontribusi politik apapun kepada kandidat yang mencalonkan diri sebagai federal AS atau kantor negara bagian, dan Cisco itu transparan tentang keterlibatan kebijakan, nama prioritas dan kepentingan kebijakan publik industri teknologi. Dan yang terakhir adalah kantor etika menyediakan platform yang aman bagi karyawan untuk melaporkan kekhawatiran mengenai perilaku etis. Selanjutnya ada Our People, yaitu pengembangan karyawan dan pengembangan keterampilan. Untuk pengembangan karyawannya, ada 3 prinsip yang mendorong pendekatan untuk pengembangan karyawan di FY16. Yang pertama adalah fokus pada tim, yang kedua mengidentifikasi kekuatan individu, dan yang ketiga agile listening. Agile listening ini seperti menciptakan strategi baru untuk menjauhkan dari proses survei tahunan untuk mendengarkan secara berkelanjutan melalui banyak cara. Untuk pengembangan keterampilan di sini, karyawan mendapat manfaat dari lebih dari 40 kursus keterampilan profesional serta pembelajaran teknis khusus untuk organisasi fungsional mereka. Dan terus meluncurkan talent cloud dan menyediakan ekosistem aplikasi dan platform yang membantu karyawan, pemimpin tim, dan pemimpin perusahaan mendapatkan wawasan tentang keterampilan dan kekuatan untuk mendukung pilihan karir, fleksibilitas, dan mobilitas. Total imbalannya dari FY16 ini mendapat kompensasi sekitar 14 miliar US dollar. Terus keterlibatan karyawan Cisco ini menjadi sukarelawan lebih dari 187.100 jam, meningkat 20% dari FY15. Dan juga FY16 mendapat sumbangan karyawan dan dana yang sesuai berjumlah hampir 12 juta US dollar untuk organisasi non-profit. Ada building skill and entrepreneurship. Di building skill and entrepreneurship ini ada 2. Yang pertama itu membangun keterampilan yang memberdayakan orang untuk berkembang dalam ekonomi digital. Ada pengembangan keterampilan digital, ada kreasi bersama. Untuk pengembangan keterampilan digital ini contohnya membangun keterampilan digitalisasi dasar yang diperlukan untuk berkembang di zaman ekonomi digital. Untuk kreasi bersama, bermitra dengan universitas dan agen perubahan sosial untuk berkembang bersama kurikulum, pengalaman, dan model keterlibatan. Nah, yang kedua ada committed to building entrepreneurship capabilities to enable innovation and job creation. Nah, itu seperti kemampuan berwirausaha untuk memungkinkan inovasi dan lapangan pekerjaan. Ada 2. Yang pertama Innovation Capacity Grant, itu hibah kapasitas inovasi yang menyediakan dana untuk tanggap budaya dan sosial program dan inisiatif terfokus yang menumbuhkan pemimpin dan pengusaha. Terus yang kedua, tantangan dan investasi inovasi, berinvestasi dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman peluang untuk mengidentifikasi berbagai investasi inovasi tahap awal dari konsep untuk startup. Di sini ada contoh kinerja society dari Cisco. Prioritasnya building knowledge and the digital foundation. Tujuannya
kinerja yang tercapai ini dampak positif 1 miliar orang pada tahun 2025. Progres untuk tahun 2016 secara positif berdampak 78 juta orang pada akhir FY16. Perencanaan di 2017 terus bekerja menuju 100 juta orang per tahun. Untuk building knowledge untuk human right atau hak asasi manusianya itu kinerjanya itu menerapkan panduan PBB prinsip manusia dan hak asasi manusia. 2016 progresnya itu kebijakan hak asasi manusia yang diperbarui dan pelatihan. Perencanaannya perilaku pemangku kepentingan keterlibatan di internet, pemerintah meluncurkan manusia yang diperbarui pelatihan hak untuk karyawan. Yang terakhir ada responsible sourcing and manufacturing. Untuk responsible sourcing ini ada memajukan hak asasi manusia pekerja paling rentan di rantai pasokan. Untuk manufacturingnya mempromosikan inklusif lingkungan bisnis untuk pemasok yang beragam di seluruh pengadaan Cisco. Untuk progresnya di 2016 ini mendorong pendidikan dan adopsi elektronik, koalisi kewarganegaraan industri EICC, pernyataan kode. Dan untuk manufacturingnya mengembangkan pemasok terpadu strategi keragaman dan pelatihan program untuk langsung dan pengamanan tidak langsung. Untuk perencanaan di 2017-nya itu melakukan hak asasi manusia formal, penilaian dampak dari rantai pasokan. Dan untuk manufakturnya menjalankan pelatihan internal program dan sematkan secara resmi keragaman dalam pengadaan proses. Ada building knowledge and the digital foundation. Di sini dijelaskan untuk membangun pengetahuan, menginformasikan dan mendorong revolusi digital forum penelitian dan solusi. Ada 2, kepemimpinan penelitian dan pemikiran. Terus yang kedua, forum solusi untuk menyatukan inovator, pemimpin pemikiran dan perubahan agen untuk mengembangkan dan mempercepat solusi untuk tantangan sosial dan lingkungan. Di bawahnya ada berkomitmen untuk membangun lingkungan yang memungkinkan layanan digital baru, alat model ukur kebutuhan menciptakan perubahan sosial dan lingkungan yang positif. Ada 3, kebutuhan kritis manusia, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Lanjut di human right ini ada beberapa kriteria. Yang pertama, hak digital dan privacy itu didukung dari kebebasan berekspresi dan perlindungan privasi. Terus yang kedua, kesadaran karyawan. Lebih dari 25.000 karyawan telah menyelesaikan pelatihan hak asasi manusia. Yang ketiga, inklusi dan kolaborasi kantor. Berkolaborasi untuk menarik spektrum penuh beragam bakat. Yang ketiga, keterlibatan rantai pasokan kode etik. Terus dan program audit pendukung dan pengembangan kemampuan untuk mengatur harapan isu-isu hak asasi manusia yang utama. Lanjut ada responsible sourcing and manufacturing. Di sini sustainability itu merupakan elemen inti dari strategi rantai pasokan terintegrasi yang mana dilalui jaringan mitra manufaktur dan logistik yang dialihdayakan, berfokus pada rantai pasokan inisiatif yang sejalan dengan resiko terbesar dan dampak yang sejalan dengan strategi bisnis. Untuk mempromosikan persyaratan keberlanjutan melalui kode etik pemasok EICC, The Code, semua pemasok harus berkomitmen pada kode dan mematuhi persyaratan untuk berbisnis dengan Cisco. Ini ada contoh planet dari Cisco, kinerja Cisco. Yang pertama, energi dan GRK pengurangan
Ini tujuannya mengurangi total Glasgow Scope 1 dan 2 GHG emisi di seluruh dunia sebesar 40%. Di tahun 2016, FY16 ini progresnya menurun sebesar minus 34%. Nah, untuk 2017 perencanaannya melanjutkan investasi dalam efisiensi energi dan proyek energi terbarukan. Kalau untuk ekonomi melingkarnya, tujuannya pengembalian produk metrik ton. Di tahun YP16 ini 12,069. Untuk inovasinya melanjutkan kirim IT kembali produk bekas kembali Pilo. Di sini ada energy and greenhouse gas, contoh dari planet tadi. Itu membagi upaya terkait energi dan gas rumah kaca menjadi 4 bidang. Yang pertama, operasi emisi GRK dari operasi yang diperpanjang atau rantai pasokan. Yang ketiga, produk. Yang keempat, solusi. Lalu circular economy product end of life. Di sini ada 3, yaitu product return, go to market models, sama IoT and cloud solution. Yang artinya ada pengembalian produk. Model go to market itu seperti pelanggan tidak mengambil hak atas peralatan sewa, sama dengan pelanggan menerima peralatan untuk durasi tetap. Dan solusi IoT dan cloud itu, untuk IoT-nya ini lapisan informasi di atas aliran fisik material dalam ekonomi melingkar. Cloud ini infrastruktur terdistribusi yang mendukung lapisan informasi fungsi bisnis yang terlibat. Oke, sekian dari presentasi saya mengenai CSR. Apabila ada informasi yang salah, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.